Pada video tutorial kali ini kita akan membahas beberapa rumus dasar yang dapat kita gunakan untuk mengolah data tipe teks atau karakter atau kata-kata sehingga bisa kita manipulasi menjadi sesuatu yang kita inginkan. Langsung saja kita mulai rumus yang pertama, yaitu rumus find. Find digunakan untuk menemukan posisi teks di dalam teks lainnya, di mana di sini huruf kapital berpengaruh, atau biasa kita sebut case sensitive. Cara penulisannya adalah find, kemudian buka kurung, teks yang ingin dicari, kemudian parameter kedua itu di mana teks utamanya, kemudian dari nomor berapa kita ingin mulai menghitung dari posisi keberapa. Langsung kita lihat contoh datanya. Di sini ada kalimat temukan saya dalam kalimat. Rumus yang pertama find, huruf E kecil, kemudian B9. Berarti di sini find, buka kurung, teks yang ingin dicari adalah E, kemudian teks utamanya within text itu adalah B9. B9 itu adalah ini, kalimat temukan saya dalam kalimat. Maka hasilnya adalah 2. Mari kita sama-sama tes. Find. Langsung kita tulis E, boleh seperti itu. B9. Hasilnya 2. Dari mana 2 ini? Yaitu kita hitung 1, 2. Jadi huruf E kecil ditemukan di urutan kedua. Kemudian contoh yang berikutnya. Find E B9, 3. Nah, bagaimana hasilnya? Nanti hasilnya ini akan error. Mengapa demikian? Sebentar kita lihat. Find E B9, 3. Jadi hasilnya di sini adalah error. Kenapa demikian? Mari kita sama-sama lihat. Di sini adalah find huruf E di dalam teks temukan saya dalam kalimat dimulai dari posisi ketiga. Coba kita hitung posisi ketiga itu adalah 1, 2, 3. Jadi rumus ini akan mencari huruf E mulai dari M ke sana. Karena di sini tidak ditemukan huruf E kecil, maka hasilnya adalah error. Seperti itu cara kerjanya. Ini contoh lain, misalkan find M B9. Sini hasilnya 3 karena TEM. M di sini urutan ketiga. Find M besar B9. Maka kita akan mencari huruf M di B9, M besar. Jadi sini hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, contoh selanjutnya find A kecil, B9 dimulai dari posisi ke-11. Berarti nanti rumus ini akan mencari A kecil dari, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi spasinya juga kita hitung 8, 9, 10, 11. Dimulai dari sini. Karena di sini ditemukan A setelah 11 itu adalah ini. Maka posisinya itu berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Makanya hasilnya 12. Jika kita ingin mencoba, boleh find A di dalam teks ini dimulai dari 11, huruf ke-11 atau karakter ke-11. Hasilnya di mana A ditemukan, secara keseluruhan A akan berada di posisi 12. Kemudian find kata dalam di dalam B9. Kata dalam hasilnya 14, yaitu posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dimulai dari sini 14.
Selanjutnya kita akan melihat rumus yang lain, yaitu search. Search digunakan untuk menemukan posisi teks di dalam teks lain. Di sini huruf kapitalnya tidak berpengaruh. Contohnya sama seperti tadi, kita akan search muka. Di sini hasilnya akan 3. Coba kita sama-sama search muka, koma, teksnya di mana? B9, koma, hitungan dimulai dari urutan ke-1, hasilnya 3. Caranya adalah kita hitung di sini muka adalah ini. Maka dia akan temukan dimulai hitungan dari 1 sini 1, 2, dia ada posisi ketiga. Search A B9, 10, hasilnya adalah 12. Jadi nanti dia akan melihat A, baik itu A kecil A besar, di dalam B9 dimulai dari posisi ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dimulai dari sini ya. Coba sama-sama kita lihat rumusnya. Di sini harusnya 10 sih. Oke, sudah sesuai ya. Jadi perbedaannya dengan find, search ini dia huruf kapital tidak berpengaruh. Baik huruf kecil atau huruf besar itu nilainya sama. Selanjutnya kita akan membahas rumus left. Left ini digunakan untuk mengambil teks dari teks lainnya dengan jumlah tertentu dihitung dari kiri. Penulisannya adalah left, kemudian teks yang ingin diambil, teks utama yang ingin diambil, terus berapa karakter akan diambil atau berapa huruf akan diambil. Contoh temukan saya dalam kalimat. Kita akan tuliskan left B9,3. Sini B9,3 yaitu berapa karakter? 1, 2, 3. Makanya hasilnya adalah tem. Lanjut lagi ini B9,7, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temukan left B9. Kalau left B9 nanti tanpa mengisi parameter 6 char, berarti nanti defaultnya itu adalah 1. Yang diambil cuma 1 huruf dari kiri. Selanjutnya kita akan melihat rumus write. Write digunakan untuk mengambil teks dari teks lainnya dengan jumlah tertentu dihitung dari kanan. Penulisannya adalah write, kemudian teks utama di mana akan diambil, kemudian berapa nomor dari kanan akan diambil, berapa banyak dari kanan akan diambil. Contohnya, write B9,3, maka hitungnya dari kanan, 1, 2, 3, sehingga hasilnya adalah mat. Write B9,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, makanya hasilnya kalimat. Jika write-nya B9 tanpa parameter 6 char, maka hasilnya adalah T, yaitu cuma T saja. Selanjutnya kita akan lihat penggunaan formula atau rumus MID. MID digunakan untuk mengambil teks dari teks lainnya dengan jumlah tertentu serta posisi yang ditentukan. Untuk cara penulisannya adalah MID, kemudian teks utama mana yang akan diambil, kemudian kita akan mengambil dari posisi keberapa sampai berapa banyak kita ambil. Seperti itu. Contohnya, mid B9, kemudian start 9, jumlah kita ambil 4. Apa hasilnya? Kita akan hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dimulai dari S pengambilannya, B9,9. Berapa banyak yang diambil? 4. Berarti S 4 adalah saya. Sehingga hasilnya saya. Selanjutnya kita akan melihat rumus len. Len digunakan untuk menghitung jumlah huruf atau kuantitas daripada huruf yang ada dalam teks tertentu.
Contoh di sini, ini cara penulisannya len, kemudian teks yang ingin dihitung. Nama saya. Hasilnya len B9, hasilnya 9. Itu adalah total quantity kesemuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk len ini cukup simpel. Selanjutnya langsung kita melihat contoh proper. Proper digunakan untuk mengkonversi penulisan suatu teks sehingga huruf pertama setiap katanya menjadi huruf kapital. Contohnya temukan saya dalam kalimat. Ketika kita pakai rumus sama dengan proper, teks yang ingin kita ubah ini, atau yang ingin kita konversi ini, maka hasilnya nanti akan semua huruf awal gitu dalam katanya itu akan diubah jadi huruf besar. Jadi kalau kita tuliskan di sini S kecil, nanti hasilnya tetap ini. Itu. Jadi setiap kata baru itu akan dimulai dengan huruf kapital. Cukup mudah. Selanjutnya kita akan melihat rumus upper. Upper digunakan untuk mengkonversi penulisan suatu teks sehingga semua menjadi huruf kapital. Penulisannya adalah upper, kemudian buka kurung teks, tutup kurung. Jadi, kalau kita menggunakan rumus upper ini, maka semua kalimat, semua huruf yang ada pada kalimat akan dikonversi menjadi huruf besar. Ini cukup jelas dan cukup mudah. Langsung kita menuju ke rumus lower. Kebalikan dari upper, lower ini akan mengkonversi menjadi huruf kecil semuanya. Jika di sini kita lihat ada contoh yang masih pakai huruf besar ketika kita menggunakan rumus lower di sini, maka nanti hasilnya akan temukan saya dalam kalimat. Selanjutnya, rumus concatenate. Di sini digunakan untuk menggabungkan beberapa teks. Cara penulisannya itu adalah concatenate teks 1, teks 2, opsional teks 2, dan seterusnya itu opsional. Hasilnya ketika ada tulisan atau kata atau kalimat di beberapa sel yang berbeda, beberapa range yang berbeda, dan kita ingin gabungkan menggunakan concatenate, maka hasilnya akan dipadukan kata-katanya. Gitu. Jadi coba kita concatenate ini gitu. Jadi saya menggunakan tombol kontrol tadi langsung mengklik ini, kontrol dan ini. Tutup kurung. Jadi kata 1, kata 2. Kalau kita tambahkan misalkan di sini, lalu ada spasi di sini. Maka hasilnya kata 1 spasi kata 5, kata 2. Oke, saya kira di sini cukup jelas dan cukup mudah. Selanjutnya kita akan lihat penggunaan rumus replace. Replace digunakan untuk mengganti bagian teks tertentu dengan teks lainnya. Penulisannya di sini replace, buka kurung, parameternya itu all text. All text itu teks utama yang ingin kita ganti. Kemudian start num di sini kita akan mengganti mulai dari posisi keberapa. Kemudian numchar ini itu berapa banyak huruf yang ingin kita ganti. Kemudian new text-nya itu adalah teks yang ingin kita masukkan ke dalam old text tadi. Langsung kita akan lihat contohnya. Di sini ada replace B9. Old text-nya di sini B9. Kemudian parameter kedua start num-nya itu 9. 9 itu di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dimulai dari S. Start num-nya dimulai dari S. Kemudian numchar-nya berapa jumlah karakter yang ingin diganti? Diganti dengan rumus replace ini adalah 4. Jadi mulai dari sini tadi ya.
Mulai dari S 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya teks yang ingin dimasukkan, yaitu kata dia. Hasilnya nanti saya ini akan diganti dengan dia. Seperti itu. Contoh lainnya, replace B9,92 dia. Sini ada parameter 6 charnya kita ganti jadi 2. Ini. Berarti nanti kalau kita masukkan dia di dalam kalimat ini, kata dia kita masukkan dalam kalimat ini, itu akan dimulai dari 9, yaitu S. Kemudian hitung 2. 1, 2. 2 itu adalah parameter 6 char tadi 2. Berarti kata sa di sini akan diganti jadi dia. Sehingga hasilnya kalau sa diganti jadi dia, maka dia ya. Ini hasilnya dia ya. Oke, saya kira di sini juga cukup jelas dan cukup mudah. Selanjutnya kita akan lihat penggunaan rumus substitute. Substitute digunakan untuk mengganti bagian teks tertentu dengan teks lainnya, di mana di sini huruf kapital mempengaruhi. Contoh penulisannya itu substitute, teks yang akan disubstitusi. Kemudian all text. All text ini teks lamanya apa yang ingin disubstitusi. Selanjutnya new text. Ini adalah teks yang baru yang ingin dimasukkan. Parameter selanjutnya adalah instance number. Nanti kita akan lihat apa maksud dari instance number ini. Contoh di sini ada masih kalimat temukan saya dalam kalimat saya. Temukan saya dalam kalimat saya. Kita akan substitusi kata saya dengan menggunakan rumus substitute buka kurung B9, ini teksnya B9, temukan saya dalam kalimat saya. Apa yang ingin kita substitusi? Ini saya. Old text-nya itu adalah saya, kemudian new text-nya apa? Dia. Nah, di sini kita tidak menggunakan hitung satu persatu kayak replace tadi, tapi di sini lebih kepada langsung menuliskan kata-katanya. Nanti rumusnya akan mencari kata itu di mana posisinya. Sehingga hasilnya nanti temukan dia dalam kalimat dia. Semua yang kata saya di dalam kalimat ini akan diganti jadi dia. Sehingga yang tadinya temukan saya dalam kalimat saya akan menjadi temukan dia dalam kalimat dia. Perbedaannya ketika kita mengisi parameter satu lagi yang opsional instance 6. Tujuannya adalah kalau misalkan ada beberapa kata yang ditemukan di dalam suatu teks ketika menggunakan rumus substitute, itu kita bisa memilih kata yang keberapa yang akan diganti. Itu adalah parameter instance 6. Jadi saya ulangi, kita bisa memilih kata keberapa yang akan diganti yang ditemukan dengan rumus substitute. Langsung kita lihat contohnya, substitute B9 saya, dia 2. Maka di sini akan dicari yang semua yang nilainya yang kata saya, tapi yang akan diganti menjadi dia adalah kata saya yang urutan kedua. Jadi sini kan ada 2 kata saya ya. Sini 1, sini 2. Jadi ketika tadi instance 6-nya kita isi 2, maka kalimatnya akan menjadi temukan saya dalam kalimat dia. Jadi cuma saya yang kedua yang diganti menjadi dia. Kita akan coba tuliskan substitute dan nanti kita akan coba rubah nilai-nilainya. Teksnya ini, all teksnya itu adalah saya. Jadi perlu diperhatikan di sini huruf kapital mempengaruhi huruf besar. Koma dia, koma 2. Dapat kita lihat temukan saya dalam kalimat dia. Kalau misalkan ini kita ubah jadi 1, maka hasilnya temukan dia dalam kalimat saya. Seperti itu.
Kalau kita tuliskan 3, maka semua karena yang urutan ketiga tidak ditemukan, maka hasilnya tidak akan diganti. Seperti itu. Demikian video tutorial kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Dan jika teman-teman punya pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Untuk file yang saya gunakan pada video tutorial ini dapat teman-teman download di link deskripsi yang saya tuliskan pada video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.